Baik, selamat pagi adik-adik semua. Perkenalkan saya Junovi. Pada hari ini kita akan melakukan praktek dengan prasat perawatan payudara. Nah, untuk perawatan payudara yang akan kita lakukan hari ini adalah perawatan payudara pada ibu nifas. Kalau perawatan payudara pada ibu hamil itu bisa dilakukan hanya sebatas membersihkan puting susunya saja agar kotoran yang menempel bisa terangkat dan lubang pengeluaran ASINnya itu menjadi lancar. Pada perawatan payudara pada ibu hamil itu tanpa ada proses pemijatan. Kenapa? Karena proses pemijatan pada ibu hamil itu akan merangsang pengeluaran hormon prolaktin, kemudian merangsang pengeluaran hormon oksitosin dan bisa terjadi kontraksi uterus. Jadi jika kehamilannya belum cukup bulan, kita lakukan pemijatan di sekitar payudara, hormon oksitosin keluar, terjadi kontraksi uterus, bisa terjadi kelahiran prematur. Nah, sekarang yang kita lakukan praktek di sini adalah perawatan payudara pada ibu nifas. Jadi setiap melakukan tindakan perawatan payudara pada ibu nifas, itu kita akan melalui tahap persiapan, tahap kerja, dan tahap evaluasi. Tahap persiapan yang harus disiapkan adalah persiapan pasien, persiapan perawat, persiapan alat, dan persiapan lingkungan. Persiapan pasien, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah memberikan salam, kemudian kita memperkenalkan diri, memvalidasi pasien, itu sangat penting ya, karena misalkan ini ibu siapa namanya? Ari. Jika saya belum melakukan validasi, bisa saja saya bisa melakukan perawatan payudara pada ibu Ayu. Ya, jadi kita harus penting untuk melakukan validasi pasiennya. Kemudian kita menjelaskan tindakan apa yang akan kita lakukan, tujuannya apa. Jika pasiennya sudah bersedia atau setuju, baru kita lakukan kontrak waktu dan tempat. Ya. Untuk persiapan pasien ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup. Sekarang kita lanjut ke persiapan alat. Nah, sekarang kita lanjut untuk persiapan alat yang perlu kita siapkan. Itu adalah 2 buah baskom. 1 baskom berisi air hangat dan 1 baskom berisi air biasa. Kemudian ada 2 buah waslap. Ini ada baby oil. Jika tidak ada baby oil bisa diganti dengan minyak kelapa. Kemudian ini ada kapas, APD jika diperlukan, handuk sebanyak 2 buah, dan bengkok untuk tempat sampah. Selanjutnya setelah persiapan pasien sudah, persiapan alat sudah, kita persiapan lingkungan. Karena perawatan payudara ini kita akan membuka payudara ibu, di mana payudara itu adalah hal yang sensitif bagi ibu, jadi kita harus benar-benar perhatikan privasi ibu dengan cara menutup sampiran ataupun menutup pintu. Ya. Selanjutnya persiapan perawat itu sendiri, kita harus tahu bagaimana cara melakukan pemijatan payudara, kemudian hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk memperlancar produksi ASI sehingga pada saat ibu itu bertanya kepada kita, kita mampu menjelaskannya dengan baik. Untuk tahap persiapan ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Jika tidak, kita lanjut ke tahap kerja. Untuk tahap kerja di perawatan payudara ini, yang pertama kali kita lakukan adalah meletakkan alat secara ergonomis. Jadi kita mudah menjangkau alat tersebut sehingga membantu kita memudahkan tindakan yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita cuci tangan dengan prinsip 6 langkah. Nah, setelah kita mencuci tangan, kita lanjut untuk kegiatan yang selanjutnya. Nah, jika kita berhadapan dengan pasien yang kemungkinan bisa menularkan penyakit melalui kontak kulit kepada kita, kita pakai handscoon. Jika tidak,
bisa tidak menggunakan handscoon ya, karena di perawatan payudara yang penting itu adalah sentuhan tangan dengan kulit payudara nanti untuk merangsang produksi ASINnya. Nah, setelah itu kita tahap selanjutnya adalah kita berbicara kepada ibu-ibu. Sekarang kita akan mulai melakukan tindakan ini. Ibu mau saya bantu untuk membuka bajunya? Baik Ibu, saya bantu untuk membuka baju. Setelah kita membuka baju, kita mulai untuk melakukan tindakan kepas ini. Lalu, saya akan menaruh handuk dulu di satu di pundak ibu, satu di pangkuan ibu. Tujuan meletakkan handuk di pundak ibu itu nanti membantu kita untuk membersihkan payudara setelah kita kompres. Kalau yang handuk di pangkuan ibu itu tujuannya adalah agar pakaian bawah ibu atau celana ibu tidak basah pada saat kita mengkompres. Ya. Setelah ini tahap selanjutnya adalah kita mengambil 2 buah kapas. Kapas ini kita isi baby oil kedua-duanya. Kemudian kita taruh di puting susu ibu. Ibu bisa bantu saya untuk memegang kapas ini. Ini juga ya Bu. Ini dilakukan kurang lebih 3-5 menit. Sambil menunggu itu kita lakukan pemijatan di punggung ibu. Ya, pemijatannya ini untuk merilekskan ibu. Bagaimana perasaannya Ibu? Jika sudah 3-5 menit, kita ambil kapas ini dengan gerakan melingkar. Nah, fungsinya tadi diisi minyak dan kapas itu adalah untuk melunakkan kotoran. Sekarang pada saat mengangkatnya kita dengan gerakan melingkar seperti ini, tujuannya untuk memudahkan mengambil kotorannya itu. Yang sudah selesai kita buang di bengkok. Melingkar seperti itu. Ya. Setelah ini selesai, sebelum melakukan pemijatan, kita periksa dulu payudara ibu apakah ada bengkak atau tidak. Ada rasa sakit Ibu? Jika tidak ada pembengkakan atau ada bagian yang keras, jika tidak ada, kita bisa lanjut dengan pemijatan. Tapi jika ada bagian yang keras atau ibu mengeluh nyeri pada saat ditekan dan bengkak, itu kita lakukan kompres hangat terlebih dahulu di bagian yang keras tadi. Ya, karena pasiennya ini tidak ada, jadi kita lanjut untuk melakukan pemijatan. Pemijatan yang pertama adalah kita ambil baby oil, kita letakkan di telapak tangan kita, kemudian diusapkan seperti ini. Pemijatan yang pertama itu adalah dari tengah, atas, samping, dan bawah. Itu dilakukan 20-30 kali seperti ini. Dari tengah, kemudian ke atas, ke samping, ke bawah. Itu 1 kali. Kemudian 2 kali, 3 kali, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Itu gerakan yang pertama. Gerakan yang kedua, jika dirasa minyak di tangan kita kurang, kita bisa tambahkan baby oil lagi. Ya.
Untuk gerakan yang kedua, itu adalah masing-masing payudara. Kita sanggah satu payudara, kita pakai telunjuk dan jari tengah. Kita lakukan gerakan melingkar, memutar dari pangkal ke puting, seperti ini. Dari pangkal menuju ke puting dengan gerakan melingkar. Itu baru satu payudara. Payudara yang selanjutnya sama juga. Dari pangkal ke puting. Kemudian gerakan yang ketiga, itu masing-masing payudara dilakukan 20-30 kali. Kita pakai tangan yang ini. Ya. Jadi satu tangan menyangga payudara, tangan yang lagi satu melakukan pemijatan seperti ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Begitu juga dengan payudara yang sebelahnya. Satu tangan menyangga, satu tangan memijat. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Itu adalah 3 pemijatan di payudara ibu. Setelah melakukan pemijatan itu, kita periksa apakah ada pengeluaran ASI atau tidak. Caranya dengan cara memencet seperti ini. Permisi ya ibu. Memencet dari pangkal, kemudian ke puting susu, kita lihat apakah ada pengeluaran ASI atau tidak. Ini juga sama. Jika sudah selesai, kita lakukan pengkompresan atau pembersihan payudara sebanyak 3 kali, mulai dari air hangat, air biasa, dan air hangat kembali. Ini air hangat. Kita lakukan pengkompresan, langsung pembersihannya. Kemudian ke air biasa. Baru air hangat kembali. Setelah ini selesai, kita keringkan payudara ibu dengan handuk yang ada di pundak ibu. Ibu, saya bantu untuk mengeringkan payudaranya ya. Nah, setelah kering, kita ambil handuknya. Kemudian kita bantu ibu untuk menggunakan penyangga dan baju ibu. Ibu, saya bantu untuk menggunakan bajunya lagi ya. Nah, setelah ini
kita cuci tangan lagi. Setelah itu baru lakukan evaluasi pasien. Sekarang untuk evaluasinya seperti ini. Ibu, tadi saya sudah selesai melakukan perawatan payudara. Bagaimana perasaan Ibu? Apakah Ibu sudah mengerti bagaimana caranya melakukan perawatan payudara? Nanti untuk perawatan payudara ini, Ibu bisa melakukan sendiri atau dibantu oleh keluarga Ibu di rumah. Itu setiap hari sebanyak 2 kali, pada pagi hari dan sore hari sebelum Ibu mandi. Nah, itu adalah salah satu cara untuk memperlancar produksi ASI Ibu. Selain melakukan perawatan payudara ini, Ibu juga bisa melakukan pijat oksitosin, kemudian Ibu harus minum air yang banyak. Kalau misalkan air putih, bisa juga teh, kemudian jus buah, dan sebagainya. Ibu juga harus makan banyak sayur, makan makanan yang bergizi, jangan sampai Ibu stres, kemudian Ibu harus tetap menyusui bayinya. Jadi untuk teknik menyusui yang benar itu, mulut bayi Ibu itu harus masuk sampai ke areola mamai, bagian yang hitam ini. Ya, mulut bayi itu harus masuk sampai ke bagian yang hitam ini. Kalau misalkan menyusui yang salah, itu biasanya hanya sampai putingnya saja mulutnya. Jadi kalau sampai putingnya saja, kemungkinan besar puting ibu ini akan lecet. Kalau dia sudah lecet, setiap bayi itu menghisap, ibu itu akan merasa kesakitan sekali. Jika hal itu berulang terjadi, ibu akan malas untuk menyusui bayinya dan produksi ASI akan menurun. Baik Ibu, ada yang mau Ibu tanyakan lagi? Kalau tidak, saya akan kembali ke ruang perawat. Jika ada yang ingin Ibu tanyakan, Ibu bisa memanggil saya ke ruang perawat. Untuk selanjutnya, kurang lebih 15 menit lagi akan ada petugas yang akan mengukur tekanan darah Ibu. Baik Ibu, saya permisi, selamat pagi.